Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rasyatu Waridya. Pada materi hak dan kewajiban akan membacakan definisi hak dan kewajiban beserta kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pengelompokan kewajiban dalam materi hak dan kewajiban warga negara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanisana Afrins. Jadi pada materi hak dan kewajiban, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab pelanggaran atau pengingkaran kewajiban dan jenis-jenis hak dan kewajiban. Saya Virginia Ratu Salma. Pada materi esensi dan urgensi hak dan kewajiban warga negara, saya akan menjelaskan fungsi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Syafil Susil Hadi. Saya ingin menjelaskan hak dan kewajiban pada materi solusi dan hak warga negara dalam undang-undang. Saya Indra Mulyawan. Pada materi hak dan kewajiban warga negara, saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi. Definisi hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu, contohnya hak seorang siswa untuk belajar. Yang kedua, definisi kewajiban. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau dibiarkan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, contohnya kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk membela negara Indonesia. Adapun fungsi hak dan sebagai warga negara. Fungsi hak pertama, menjamin kebebasan dan perlindungan hukum. Kedua, menjamin kesetaraan. Tiga, memenuhi kehidupan dasar. Keempat, melindungi martabat manusia. Fungsi kewajiban sebagai warga negara, menjaga ketertiban dan keamanan negara, membayar pajak, melindungi negara, menghormati hak orang lain, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Oke, di sini ada jenis-jenis hak dan kewajiban. Yang pertama itu ada hak atas kewarganegaraan, yang kedua hak dan kewajiban bela negara, yang ketiga kebebasan berserikat dan berkumpul, yang keempat pertahanan dan keamanan negara, yang kelima kebudayaan nasional Indonesia, yang keenam kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan negara republik, yang ketujuh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang kedelapan kebebasan untuk menganut agama, yang kesembilan hak atas pendidikan, dan yang terakhir perekonomian nasional. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor penyebab pelanggaran atau pengingkaran kewajiban. Yang pertama itu adanya sikap egois atau terlalu egois, yang kedua sikap intoleran, yang ketiga itu penyalahgunaan kekuasaan, selanjutnya ada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, terus ada keraguan aparat penegak hukum dan penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya yaitu ada solusi mengatasi konflik of interest. 1. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Berarti sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Lalu yang kedua yaitu ada penegakan hak dan kewajiban. Adalah dengan mencegah semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Lalu ada hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu hak atas hukum dan pemerintahan pada pasal 27 ayat 1, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan pasal 27 ayat 2, hak untuk mempertahankan kehidupan berdasarkan pasal 28A, hak untuk mempertahankan keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah berdasarkan pasal 28B ayat 1, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan ILA 28C ayat 1. Selanjutnya yaitu ada hal untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Lalu ada hak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Pasal 28D ayat 1. Hak untuk memilih agama berdasarkan pasal 29 ayat 2. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Pasal 28I ayat 1. Lalu hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang pasal 34. Kewajiban warga negara dalam UUD 1945, yaitu wajib menaati hukum pemerintahan berdasarkan pasal 27 ayat 1, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara berdasarkan pasal 27 ayat 3,
wajib menghormati hak asasi manusia orang lain berdasarkan pasal 28J ayat 1. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan ditetapkan oleh UU pasal 28J ayat 2, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, pengelompokan kewajiban, yaitu pengelompokan berdasarkan hak dibagi menjadi 4, yaitu kewajiban mutlak, kewajiban nisbi, kewajiban publik, kewajiban primer. Dan berdasarkan bentuk kewajiban sebagai warga negara di bidang politik, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu mematuhi dan menjalankan hukum yang berlaku, menjaga kesatuan dan persatuan negara, menghormati dan menghargai hak orang lain. Esensi dan urgensi. Esensi dan urgensi tersendiri dari adanya harmonisasi, kewajiban, dan hak warga negara yang meliputi kebutuhan akan 1. Agama. 2. Pendidikan dan kebudayaan. 3. Perekonomian nasional dan kepentingan rakyat. 4. Pertahanan dan keamanan. Selanjutnya contoh perilaku harmoni hak dan kewajiban. Contoh perilaku harmonisasi. 1. Mendapatkan persamaan kedudukan dan kepastian di mata hukum pemerintahan. 2. Menjunjung hukum dan pemerintah Indonesia. 3. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar. 4. Membayar pajak. 5. Bersikap adil dan membela kebenaran. 6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tenggang rasa. Cara mencapai keseimbangannya. 1. Memahami hak dan kewajiban sesuai norma, etika, dan hukum yang ada. 2. Memiliki kesadaran diri. 3. Komunikasi yang baik. 4. Mengelola waktu dengan baik. 5. Menentukan prioritas. Kesimpulan dan saran. Kita sebagai mahasiswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa sebaiknya menerapkan sikap toleransi antara hak yang dimiliki orang lain agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas keberadaan kita, serta tidak lupa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai pelajar dan warga negara Indonesia. Semoga kita dapat menjadi warga negara yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa, negara, dan agama kita dengan menjunjung tinggi pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang.